Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, amin. Walaupun cuaca sedang hujan di luar ya, tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara sudah boleh hadir di tempat ini ya, untuk menikmati lawatan Tuhan. Bersyukur Tuhan boleh ada di tempat ini. Ya Bapak Ibu Saudara, masih ada semangat di hari yang kedua. Amin, amin. Oke, mari kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk sore malam hari ini. Kami boleh diberi kesempatan, kami boleh diberi kekuatan untuk bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami mohon Tuhan, urapan-Mu, urapan yang baru Tuhan, turun atas kami semua tanpa terkecuali Tuhan. Bila mana setiap kami Tuhan datang dengan sakit penyakit, datang dengan beban berat, datang dengannya Tuhan kelesuan, kiranya Engkau yang akan kuatkan kami, sembuhkan kami dan pulihkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan hadir di tempat ini melawat setiap kami. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu saja yang turun atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami rindukan ya Tuhan, untuk selalu bersekutu dengan-Mu ya Bapa, untuk menikmati hadirat-Mu. Jamalah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kasih Tuhan. Sungguh kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan Roh Kudus-Mu turun atas kami semua ya Bapa. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari Bapak Ibu bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih
hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu Tuhan. Namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu. Kau indah, Kau indah, Kau mulia. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kami ingin hidup menyenangkan-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan kembali. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau sudah hadir di tengah kami ya Bapa. Kami mau lebih lagi memuji Engkau. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu atas kami ya Bapa. Terima kasih karena kuasa-Mu sungguh membangkitkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari bersama-sama berkata, amin. Masih kuat bangkit berdiri Bapak Ibu? Amin. Ya, mari kita pujikan lagu ini. Kuasanya membangkitkan. Haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita
kita akan memberikan korban syukur kita yang terbaik. Mari saya mengundang untuk petugas kolektan, boleh maju ke depan. Dengan kasih Kristus, Ibu Ida berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus, Allah kami yang hidup, juru selamat dan kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberikan kesempatan kami untuk kami boleh memuji, memuliakan namamu Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan memberikan yang ada pada kami Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami menjadi alat kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan kiranya juga memberkati imamat-Mu yang akan menjalankannya Tuhan. Memberkati dengan berkat-berkat sepenuhnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Haleluya.
memuji memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita mau merasakan kasih Tuhan atas setiap kita. Siapa Bapak Ibu yang rindu untuk lebih lagi dilawat Tuhan? Boleh angkat tangan. Puji nama Tuhan. Kita semua rindu dilawat Tuhan, amin. Mari kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan, karena kita rindukan curahan kuasa Tuhan atas hidup kita. Karena kuasa mujizat Tuhan itu nyata atas setiap kita. Bila kita meminta kepada Tuhan urapan yang baru. Amin Bapak Ibu. Mari kita pujikan lagu ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kembali katakan kurasakan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita pujikan lagu ini dari awal. Mari Bapak Ibu saya undang kembali bangkit berdiri. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Waktu selanjutnya saya terjadi di tempat ini. Curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi
terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, untuk kesempatan yang indah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, atas setiap kasih-Mu kami boleh berada di tempat ini dalam kondisi keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Biarlah dari hari ke hari, melalui 10 hari pekan Pentakosta, kami boleh terus setia Tuhan untuk menanti-nantikan janji Tuhan dalam hidup kami. Curahkan kuasa-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Bahkan perbaharui kehidupan kami seturut dengan rancangan-Mu Tuhan. Memberkati setiap kami. Sebentar kami akan bersama-sama duduk diam, mendengar sabda perkataan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami. Mari Tuhan, berbicaralah atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur dan kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Masih semangat? Saya sendiri masih semangat, Bapak Ibu. Kenapa kok kita harus semangat? Karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Siap untuk menerima lawatan Tuhan? Siap untuk menerima lawatan Tuhan? Saya yakin dan percaya ketika kita mau siap, ketika kita mau membuka hati kita, Tuhan akan beracara atas kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, saat-saat ini kita melihat, kita banyak sekali melihat gereja-gereja Tuhan itu mengalami yang namanya generasi-generasi yang tidak bisa bersatu. Gereja-gereja Tuhan saat ini terjadi, mereka tidak ada kasih. Jarang kasih itu benar-benar ditemukan. Jarang kasih itu benar-benar dijumpai. Tapi kita punya Roh Kudus yang dapat menyatukan setiap kita. Pada malam hari ini saya memberikan judul sambil menunggu. Hari kemarin kita sudah bersama-sama diajar bahwa pekerjaan Roh Kudus itu dapat membuat orang lain, bahkan orang sekitar kita itu tercengang. Pekerjaan Roh Kudus dapat membuat kita itu terheran-heran. Karena apa? Di situ ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin percaya, saat malam hari ini juga kita akan menerima itu. Saat malam hari ini juga kita akan memperoleh yang namanya kuasa Roh Kudus. Asal apa? Hati kita itu terbuka untuk Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya berikan judul Roh Kudus itu mempersatukan. Kita harus bisa bersatu. Gereja Tuhan dimanapun berada harus bisa bersatu. Karena ketika gereja Tuhan tidak dapat bersatu, di situ iblis akan bersorak-sorai. Kita melihat bangsa dan negara saat ini mengalami yang namanya peperangan dagang. Bahkan kemarin ketika kami ikut doa di gereja pusat, di situ kami mendapatkan satu informasi bahwa saat ini keadaan dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Sehingga disinilah peran gereja itu harus aktif. Gereja Tuhan harus bersatu. Mungkin seringkali secara pemikiran manusia, secara pemikiran kita pribadi, kita merasa, wah susah untuk bersatu. Inilah tugas Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa mempersatukan kita. Karena apa? Roh Kudus tidak pernah pandang bulu.
Roh Kudus tidak pernah pandang Anda miskin, Anda kaya, Anda golongan apa. Roh Kudus tidak pernah memperhitungkan itu. Tapi Roh Kudus mau bekerja ketika kita buka hati kita. Ketika kita mau membuka diri kita, izinkan Roh Kudus untuk beracara pada diri kita. Nah, kita akan baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul ayat yang kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Kita akan baca dua ayat ini secara bersama-sama, nanti akan dipandu oleh Saudari Rosa dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Amin. Ini adalah satu bukti pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu mampu mempersatukan. Di situ saya tuliskan, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di situ tidak dikatakan bahwa semua orang percaya berkumpul di kota masing-masing loh. Ini itu sebenarnya sedang mengajak kita, membuka pikiran kita. Kita harus bisa menjadi satu. Karena kitalah orang-orang percaya. Kitalah umat-umat Tuhan. Dan pada saat itu di dalam Kisah Para Rasul ini dikatakan bahwa para rasul dan orang-orang percaya pada saat itu mereka berkumpul menjadi satu. Bahkan sangat jelas dituliskan di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Dikatakan dari segala bangsa. Kita pun harus meniru hal seperti ini. Kalau kita mau bersatu, kalau kita merindukan yang namanya kesatuan, kita harus mau datang dengan hati kita. Dengan kita membuka hati kita. Harus ada aksi, harus ada pengorbanan yang kita harus lakukan. Saya yakin percaya kita semua pasti merindukan yang namanya kesatuan dalam gereja Tuhan di sini. Karena apa? Ketika gereja Tuhan itu kuat dalam kesatuan, apapun problemnya, apapun hal-hal yang akan menyerang, itu tidak dapat meruntuhkan jemaat Tuhan di tempat ini. Makanya kita harus bisa minta kepada Roh Kudus. Kita harus memiliki kerinduan. Untuk apa? Untuk kita itu bisa dipenuhi Roh Kudus. Nah, sebelum kita bersama-sama belajar membahas tentang bagaimana kita bisa dipersatukan, di slide selanjutnya ini saya tuliskan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Di situ saya tuliskan pekerjaan Roh Kudus yang pertama. Roh Kudus itu sebagai penghibur kita. Ini pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kalau kita hidup bersama Roh Kudus, tanpa kita sadari ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam kelemahan, tanpa kita sadari, asal Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, Dia akan terus memberikan kita kekuatan. Apapun masalahnya. Dia akan terus memberikan kita penghiburan. Dia akan terus memberikan kita sukacita. Walaupun masalah itu seringkali menghadang hidup kita. Walaupun seringkali pergumulan itu memberatkan diri kita. Tapi ketika ada Roh Kudus, ketika kita hidup bersama Roh Kudus sanggup memberikan kita penghiburan. Kemudian Roh Kudus mengingatkan kita akan kesalahan. Sehingga tanpa kita sadari,
ketika kita sudah hidup bersama Tuhan, ketika kita sudah bersama-sama jalan bersama Tuhan, ketika kita sudah rajin dan tekun datang pada Tuhan, Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Ketika Roh Kudus itu ada dalam diri kita, ketika suatu waktu, ketika suatu saat iblis mulai untuk menggocoh kita, untuk mulai mengganggu kita, itu loh, kamu kalau gini pasti hidupmu enak. Gini loh, kamu kalau gini pasti nyaman. Hati-hati. Di sini peran Roh Kudus pasti tidak akan membiarkan kita berada dalam kesalahan. Roh Kudus tidak akan membiarkan kita terjatuh ke dalam dosa. Ini pekerjaan Roh Kudus yang kedua. Roh Kudus sebagai pemimpin dalam kebenaran. Dia akan terus menuntun kita menuju kepada kebenaran, menuju hidup sesuai dengan apa yang dimau Tuhan, menuju hidup yang benar sesuai kehendak Tuhan. Roh Kudus tidak akan pernah membelokkan hidup kita, tapi Roh Kudus terus akan memimpin hidup kita menuju kepada kebenaran. Kemudian Roh Kudus itu sebagai penolong. Ini sebenarnya bekerja sama. Penghibur dengan penolong itu sebenarnya bekerja sama. Ketika kita dalam kesusahan, di situ Roh Kudus akan memberikan kita pertolongan. Di situ Tuhan akan beracara. Tuhan akan melimpahkan rohnya, Roh Kudusnya atas setiap kita. Untuk apa? Memberikan kita pertolongan. Asalkan kita mau hidup di dalam Roh Kudus. Kemudian sesuai dengan pembahasan kita, hal apa saja yang dapat dipersatukan oleh Roh Kudus. Di situ yang pertama saya tuliskan, kita itu bisa disatukan dengan Allah. Kalau kita pernah baca Alkitab, manusia kehilangan kemuliaan Allah oleh karena dosa. Tapi oleh kemurahan dari Tuhan, oleh kasih karunia dari Tuhan, kita boleh menerima keselamatan. Melalui apa? Melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Sehingga ketika melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kemudian dia naik ke surga, di situ kita semua orang percaya akan kembali dipersatukan oleh Allah. Dipersatukan hubungannya dengan Allah. Dipersatukan kehidupan kita bersama Allah. Sehingga ketika kita mau terus berjuang, ketika kita mau terus berjalan sesuai apa yang dikehendakinya, hubungan kita pasti akan harmonis. Sehingga Roh Kudus ini dapat mempersatukan kita dengan Allah. Kemudian apalagi yang dapat dipersatukan oleh Roh Kudus? Roh Kudus itu mempersatukan kita dengan sesama kita. Sehingga tanpa kita sadari ketika Roh Kudus itu berbicara, mungkin secara pikir manusia kita seringkali jengkel. Mungkin seringkali kita merasa itu kok ini. Tapi ketika Roh Kudus itu berbicara dalam hatimu, ketika Roh Kudus itu ada dalam dirimu, ketika kita mulai merasa jengkel, di situ Roh Kudus yang akan memperdamaikan diri kita terhadap sesama. Sehingga kita tetap dipersatukan dengan orang-orang sekeliling kita, dengan teman jemaat kita, dengan orang-orang yang mengasihi kita, mungkin dengan orang-orang yang menjengkelkan kita. Roh Kudus bisa mempersatukan. Jadi jangan heran, Roh Kudus itu punya banyak cara untuk mempersatukan kita dengan sesama. Asal apa? Asal tadi kita hidup bersama Roh Kudus. Kemudian kita bisa dipersatukan dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus ini juga berbicara tentang jemaat Tuhan.
berbicara tentang sesama kita. Kita harus mau hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Roh Kudus itu tetap mempersatukan kita. Tetap menjadikan kita satu. Supaya tubuh Kristus itu tetap kuat. Gereja Tuhan tetap berdiri kokoh. Kemudian kita bisa disatukan dengan kebenaran. Seperti apa tadi pekerjaan Roh Kudus. Kita pasti akan dibenarkan. Ketika kita mulai salah, ketika Roh Kudus itu ada dalam diri kita, Roh Kudus akan memberikan kita nasihat. Jalanmu salah. Sehingga Roh Kudus akan terus memimpin kita, mempersatukan kita dengan kebenaran Allah. Kemudian kita bisa disatukan dalam karunia Roh Kudus. Saya yakin percaya kita seringkali sudah mendengar karunia-karunia Roh Kudus itu berbeda-beda. Tapi dengan adanya Roh Kudus, kita bisa dipersatukan. Artinya di sini ketika kita menerima karunia dari Roh Kudus, mungkin beda-beda, tapi Roh Kudus punya cara. Untuk apa? Saling menolong. Karunia semakin melengkapi, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sehingga jangan heran dan jangan pernah kita iri, wah kayak kok untuk karunia yang ini aku padahal pengen. Tuhan itu punya cara. Tuhan itu tahu kapasitas kita. Tuhan tahu karunia apa yang harus Dia berikan kepada kita menurut kapasitas kita. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang punya banyak karunia. Ini yang luar biasa. Tapi ingat, apapun karunia kita, ketika kita berada dalam rumah Tuhan, ketika kita dalam gereja Tuhan, ingat, meskipun beda karunia, tapi itu untuk mempersatukan kita, bukan untuk membeda-bedakan kita. Ini sekilas pengertian tentang Roh Kudus. Nah, kita mau belajar tentang perikop yang kita baca. Di sini judul perikopnya adalah tentang Pentakosta. Pentakosta ini muncul setelah peristiwa Yesus terangkat ke surga. Dan ketika Yesus terangkat ke surga, sebelum Dia terangkat ke surga, Tuhan akan memberikan janji kepada umat pilihannya. Tuhan akan memberikan janji kepada rasul-rasul yang pada saat itu menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Janjinya di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang setuju katakan amin. Kita akan menerima kuasa ketika Roh Kudus itu turun atas kita. Jadi ketika kita sebagai umat Tuhan ingin menerima kuasa dari Tuhan, kuasa di sini bukan hanya berbicara tentang kedudukan. Kuasa di sini bukan hanya berbicara tentang kesuksesan. Tapi kuasa di sini juga berbicara ketika kita berada di lingkungan sekitar kita. Mungkin kita berada di lingkungan keluarga kita. Kita mendatangkan damai. Kita sudah memiliki kuasa karena Roh Kudus. Ketika rumah tangga kita mulai damai, ketika rumah tangga kita mulai dipersatukan, ada harmonis, ada damai sejahtera, ada sukacita. Di situ sebenarnya pekerjaan Roh Kudus sedang mempersatukan kita. Sebenarnya di situ sudah kita menerima sebagian dari janji Tuhan. Itu hanya sebagian. Masih banyak janji Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Asalkan kita ada kemauan. Ini
janji Tuhan kepada setiap kita. Dia akan memberikan kuasanya, Dia akan memberikan Roh Kudusnya ketika kita mau, asal kita mau, hati kita mau. Nah, kita akan belajar sedikit cerita, alur cerita dari kisah para rasul ini. Kemarin kita sudah belajar bersama-sama, sudah diajar oleh Bapak Gembala tentang pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita tercengang. Jadi pada saat itu, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia berjanji akan mencurahkan Roh Kudusnya. Kemudian ketika Yesus terangkat ke surga, di situ peristiwa itu disaksikan para rasul-rasul. Nah, saudara-saudara, ketika saya baca dari beberapa ayat-ayat ini, dari pasal pertama, pasal kedua, dan pasal-pasal berikutnya, di situ saya mulai berimajinasi. Misalkan kita sendiri menyaksikan Yesus terangkat ke surga, pasti ini hal yang luar biasa. Ini adalah hal yang dahsyat. Kita bisa menantikan Tuhan. Kita bisa melihat dengan sendiri bagaimana Tuhan terangkat ke surga. Bahkan ketika Tuhan terangkat ke surga, kemudian ada malaikat yang berkata kepada para rasul bahwa Yesus akan kembali datang seperti Dia kembali ke surga. Kita harus mau menantikan. Kita harus mau bersatu hati untuk menantikan. Kita nanti akan belajar apa yang dilakukan para rasul pada saat itu. Apakah mereka hanya diam-diam saja menantikan janji? Apa mereka hanya bengong-bengong saja untuk menunggu janji itu? Rasul-rasul ketika sudah menyaksikan Yesus naik ke surga, kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Ketika kembali ke Yerusalem, mereka bukan hanya sekedar kembali. Tapi kalau kita baca dalam kisah para rasul ini, mereka mencari sebuah tempat. Mereka bersama-sama berkumpul bersatu. Di dalam kisah para rasul pertama ayat 14, di situ dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka bertekun dengan sehati. Kalau kita mau persatuan itu terjadi, karya Roh Kudus itu mempersatukan kita, kita harus meniru seperti rasul-rasul. Seperti apa yang dilakukan rasul-rasul ini. Mereka bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama. Mereka bukan hanya berdoa secara pribadi, tapi mereka itu bersatu hati. Mereka menyatukan hati mereka sambil menanti-nantikan apa janji Tuhan yang akan diberikan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Kemudian cerita berikutnya tentang pemilihan pengganti Yudas, dan pada akhirnya barulah terjadi peristiwa Pentakosta. Nah, kalau kita renungkan, kalau kita bersama-sama pikirkan, hal ini sebenarnya terjadi saat ini. Tanpa kita sadari, kita bisa melihat sekeliling kita. Kita bisa melihat teman-teman kita. Kita bisa melihat rekan-rekan kita. Kita semua berada di tempat ini berkumpul, bersehati. Untuk apa? Untuk minta janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Roh Kudus itu dicurahkan atas kita.
Kita sudah bersama-sama memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saat ini kita masuk hari kedua, 10 hari pekan Pentakosta. Inilah kesempatan yang harus kita pergunakan dengan baik. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kalau bisa, datang setiap hari. Saya yakin dan percaya kita semua pasti rindu untuk menerima karunia Roh Kudus. Amin. Supaya apa? Kita itu bisa dipersatukan. Supaya Roh Kudus itu bisa mempersatukan kita semua. Tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang menuntun kita kepada kebenaran. Nah, tujuan dari perkataan firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya memberikan tujuan supaya kita tetap dipersatukan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Seperti apa yang sudah dikatakan, ketika Yesus terangkat ke surga, ada malaikat yang berbicara kepada rasul. Mereka diperintahkan supaya apa? Mereka tetap tekun menanti-nantikan janji Tuhan. Sehingga ketika mereka mau menantikan janji Tuhan, di situ ada tindakan yang luar biasa, yaitu mereka mau bersehati, bersatu, berdoa menantikan Roh Kudus itu. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-13 dengan judul perikop Pentakosta. Di sini ada hal-hal yang luar biasa yang bisa kita tiru. Ada satu peristiwa yang luar biasa di mana pada saat itu para rasul, bahkan bukan hanya para rasul, tapi juga orang-orang percaya di sekitarnya, orang-orang saleh yang ada di seluruh penjuru bumi, ketika mereka berkumpul, mereka mendapatkan Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan supaya karya Roh Kudus itu senantiasa mempersatukan kita? Nah, dalam slide, saya seringkali sangat senang kalau ada gambar orang dengan tanda tanya. Karena apa? Karena ketika kita mau bertanya, terus tanya kepada Tuhan, Tuhan akan terus pimpin kita. Kenapa kok Tuhan bisa pimpin kita? Karena Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Beda kalau orang-orang yang tidak kenal Tuhan, hidup semau-mau ya sudah, biarkan saja. Karena iblis pun tahu, mereka pasti akan jatuh sendiri. Tapi kita bersyukur ketika Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Seperti apa tadi yang sudah disampaikan, ada beberapa pekerjaan Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan supaya Roh Kudus itu senantiasa mempersatukan kita? Yang pertama, yang harus kita lakukan, kita harus mau rela untuk diurapi. Ini sangat penting. Kita harus rela untuk diurapi. Kita mau baca melihat ayatnya di dalam ayat yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ketiga, tolong dibacakan. Begini firman Tuhan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, di situ ditulis, kenapa kok dituliskan dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Karena saya yakin pada saat itu mereka mau memiliki kerelaan. Kerelaan untuk diurapi. Kerelaan untuk mendapat pengurapan dari Tuhan. Bahkan kita sudah bersama-sama membaca. Mereka mau bertekun sehati, berkumpul bersatu berdoa.
menantikan. Yang namanya menanti-nantikan itu bukanlah perkara yang mudah. Misalkan saja ketika kita antar seseorang ke pasar, ataupun kita sudah janjian dengan orang lain, ketika kita harus menunggu-nunggu, aduh kok gini. Dari sini ketika saya merenungkan, oh iya ya, ternyata yang namanya menanti-nantikan itu tidaklah mudah. Menanti-nantikan harus butuh kerelaan. Kalau kita mau dipersatukan, langkah awal kita harus mau diurapi. Kita harus memiliki kerelaan. Untuk apa? Untuk diurapi. Tapi tanpa kita sadari, kita itu masih pakai pemikiran kita. Ketika kita datang ke gereja, ketika gembala sidang mulai memberikan tantangan, barang siapa yang mau maju ke depan, silahkan maju ke depan. Di situ tanpa kita sadari seringkali kita hanya berpikir-pikir, wah iso pura ya. Bahkan yang lebih parah kalau kita sampai melihat, wah ndak iso, pendeta kae ngurapi ndak iso. Hati-hati, ini adalah pemikiran yang salah. Kalau kita mau untuk diurapi, kita harus miliki kerelaan dulu. Ini berbicara tentang hati kita harus mau rela. Ndak usah izin, ndak usah malu. Ketika kita ditantang maju ke depan, siapa yang mau mendapat pengurapan? Maju. Karena apa? Penting. Yang namanya pengurapan itu penting. Karena ketika kita semua mulai diurapi, mendapat pengurapan, di situ Roh Kudus akan terus beracara. Karena urapan itu datang dari Yesus Kristus, bukan dari hal yang lainnya. Sehingga saya tuliskan, semua orang yang percaya senantiasa harus mau dulu, harus rela dulu. Kan kita pengen dipersatukan, kita pengen merasakan bahwa Roh Kudus itu menyatukan kita. Ya kita harus mau dulu, harus ada timbal balik, harus ada kerjasama Roh Kudus dengan hati kita. Kita harus mau. Dan untuk memperoleh urapan itu, hati kita harus siap. Kita harus punya hati yang siap. Karena ketika kita tidak siap, ketika kita mulai bertanya-tanya, mempertanyakan tentang Roh Kudus, di situ kita tidak akan pernah mendapatkan yang namanya pengurapan. Karena hati kita saja belum siap. Roh Kudus mau kita itu memiliki kesiapan dalam hati kita. Jangan terus kita masih dalam banyak pertanyaan menurut pemikiran kita sendiri. Bahkan kita perlu yang namanya kerelaan. Juga ada penyerahan diri. Kita harus berserah diri untuk bisa mendapatkan pengurapan itu. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama, di situ dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tadi sudah kita dengarkan ayat ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul di satu tempat. Kalau tidak ada penyerahan diri, mereka tidak akan memperoleh yang namanya pengurapan itu. Untuk bisa
berkumpul dalam suatu tempat, di sini harus ada kerelaan. Seperti kita saat ini. Kita di sini tanpa kita sadari kita dipersatukan. Untuk apa? Saya yakin kita pasti semuanya rindu mendapat yang namanya pengurapan dari Tuhan. Karena ini penting. Bagi semua kita orang percaya, pengurapan dari Tuhan itu penting. Tuhan percayakan kepada otoritas kita, yaitu gembala sidang kita. Untuk apa? Untuk memberikan pengurapan. Ini adalah tugas, sebenarnya tugas yang berat. Karena apa? Seseorang yang ingin memberikan pengurapan, itu tidaklah mudah. Jadi, hati kita pun dilihat oleh Tuhan. Apakah kita rela? Kita punya cita-cita supaya kita semua dipersatukan. Tapi kalau kita tidak punya kerelaan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita harus rela. Ini berbicara hati kita harus benar-benar murni. Berbicara tentang pengurapan, hal ini pun harus bisa diterima khususnya untuk kita yang sudah melayani Tuhan. Bagi setiap kita yang sudah melayani Tuhan, ini sangat penting. Sehingga himbauan saya, ketika gembala sidang, ketika pemimpin gereja dalam satu rangkaian ibadah, mulai menantang kita semua, siapa yang mau urapan dari Tuhan, majulah. Karena apa? Kita dalam pelayanan itu penting. Urapan itu penting. Karena kalau hanya sekedar aksi tanpa urapan, maka ibadah-ibadah yang kita jalankan itu akan terasa biasa-biasa saja. Tapi ketika seluruh pelayan Tuhan mendapat pengurapan, suasana atmosfer gereja saat ibadah di situ akan dirasakan luar biasa. Dan saya yakin ketika urapan itu luar biasa, di situ akan ada revival yang luar biasa yang terjadi. Hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya karya Roh Kudus itu bisa senantiasa mempersatukan kita? Yang kedua, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam ayat yang keempat saya akan bacakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada saat itu ada kejadian yang luar biasa di mana mereka para rasul-rasul, mereka orang-orang percaya pada saat itu, mereka penuh dengan Roh Kudus. Ketika pengurapan itu sudah turun, maka di situ Roh Kudus yang akan bekerja. Sehingga kedahsyatan-kedahsyatan pun akan terjadi. Mereka bisa berbahasa-bahasa roh. Mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Sehingga kita kemarin sudah mendengar dari kesaksian Bapak Gembala menyampaikan, ketika dia melayani seseorang, tiba-tiba dia bisa berbicara bahasa Arab. Ini merupakan pekerjaan Roh Kudus. Supaya apa? Saya yakin dan percaya ketika pada saat itu yang dilayani bukan orang yang percaya. Di situ orang tersebut, orang yang dilayani, pasti akan mulai, wah luar biasa ya. Ternyata orang Kristen luar biasa ya. Ini salah satu tanda ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan mulai berbahasa lidah. Sehingga ketika kita mulai menyembah Tuhan, jangan terus kita berdiam diri. Sembahlah Tuhan, agungkanlah Tuhan. Karena ketika kita mau menyembah Tuhan, ketika kita mau mengagungkan Tuhan, ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, di situ Tuhan akan beracara melalui Roh Kudus. Sehingga tanpa kita sadari,
ketika kita benar-benar nyembah Tuhan, lidah kita akan mulai bergetar tanpa kita sadari. Di situ mulailah Roh Kudus itu berkarya. Mungkin kita bisa berbahasa Mandarin, mungkin kita juga bisa berbahasa Arab, mungkin kita bisa berbahasa Ibrani, banyak macamnya. Ini untuk apa? Untuk kita itu bisa dipersatukan. Sehingga kita harus dipenuhi Roh Kudus kalau kita mau dipersatukan. Karena tadi sudah dikatakan, Roh Kudus itu juga mempersatukan kita. Sehingga ketika ada gesekan-gesekan, Roh Kudus yang akan mengingatkan. Maka kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada beberapa cara yang harus kita perhatikan kalau kita sendiri mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam slide saya tuliskan, kita harus tentunya tetap setia di dalam Yesus. Kesetiaan itu pasti ada perjuangan. Kesetiaan itu harus ada pengorbanan. Kesetiaan itu harus ada keikhlasan yang kita harus kerjakan. Karena di dalam perjalanan hidup kita, pasti kita akan menemukan yang namanya tantangan. Karena Tuhan di situ ingin tahu, sampai sejauh mana kesetiaanmu. Ketika kita bisa tetap setia, tetap mempertahankan iman kita, Roh Kudus hidup dalam diri kita. Kemudian yang sering kita ingat, kita sering dengar, kita harus tekun di dalam ibadah, di dalam doa-doa, bahkan di dalam pembacaan firman Tuhan. Ini yang akan menumbuhkan keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga ketika kita intim dengan Tuhan, sehingga ketika kita mau dekat dengan Tuhan, Tuhan itu akan terus beracara melalui Roh Kudusnya. Kan kita pengen dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus mau melakukan 3 pilar ini. Bukan terus, cukup 2 pilar aja. Mungkin berbicara tentang doa, okelah, bisa di rumah. Tentang baca firman, okelah, bisa di rumah. Untuk ibadah mungkin sekali-kali. Kita tidak boleh seperti itu, tapi kita harus bisa seimbang. Karena ini 3 pilar. 3 pilar sebagai orang percaya. Kemudian apa? Kita harus seperti apa yang dikatakan di poin 1 tadi. Selain kerelaan, kita harus penuh penyerahan. Kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada saat itu di pasal yang kedua ini, kalau kita baca, mereka berkumpul bukan hanya berkumpul saja. Mereka bersatu hati dan berdoa, bersama-sama sepakat. Sehingga Roh Kudus itu turun atas mereka. Roh Kudus itu dicurahkan atas pribadi mereka masing-masing. Kita pun harus bisa mencontoh hal yang seperti ini. Kalau kita mau dan ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Hal yang ketiga, kita harus miliki hati yang rindu. Rindu untuk berada dalam komunitas yang benar. Komunitas yang benar. Berbicara komunitas yang benar ya pada saat ini. Kita saat ini sedang berada dalam komunitasnya Tuhan. Kita saat ini berada dalam komunitasnya Roh Kudus. Kita saat ini disatukan oleh Roh Kudus dalam suasana ibadah. Menantikan kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Di ayat yang pertama,
tadi dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kumpulan orang percaya sedang berkumpul di satu tempat. Karena apa? Mereka sedang merindukan yang namanya Roh Kudus. Jadi, kalau kita rindu supaya Roh Kudus itu bekerja, hadir dalam hidup kita harus mau berada dalam komunitas yang benar. Di situ saya tuliskan bagaimana komunitas Anda saat ini. Hati-hati, saat perjalanan hidup kita terasa aman-aman saja, maka saat itu tanpa kita sadari, kita seringkali sedang tidak berada dalam komunitas yang benar. Bahkan ketika hidup kita penuh masalah pun, kita seringkali juga tidak berada dalam komunitas yang benar. Ini pernah saya alami. Ketika persoalan, pergumulan, ataupun tantangan itu ada dalam hidup saya pribadi, tanpa saya sadari saya sedang jauh dari Tuhan. Tanpa saya sadari saya sedang tidak intim dengan. Bahkan untuk baca firman Tuhan, saya pernah lupakan itu. Karena apa? Saya sedang tidak ada dalam komunitas yang benar. Saya sedang memikirkan menurut pemikiran pribadi, bukan pikirannya Tuhan. Tapi di sini kita semua sedang ditegur, kita semua sedang diingatkan. Di mana komunitas kita saat ini? Ketika ada jam ibadah, kita sudah datang dengan sungguh hati? Sudahkah kita datang dengan kerelaan hati? Karena apa? Ketika kita mau rindu berada dalam komunitas yang benar, kita pun harus memiliki keikhlasan dalam hati kita. Kita harus mau rela untuk melangkah. Harus ada hati yang mau, yang berkorban. Karena untuk masuk dalam komunitas yang benar, itu bukanlah hal yang mudah. Kita harus mau berada dalam komunitas yang benar. Dan saya sangat bersyukur sekali, kita berada di tempat ini, kita berkumpul bersama-sama. Itu kita sedang menerapkan ketiga poin tadi. Karena apa? Cita-cita kita mau gereja ini dipersatukan. Ini adalah tugas Roh Kudus untuk menyatukan kita, untuk mempersatukan kita. Hal yang terakhir, ini poin yang terakhir. Hal yang terakhir di ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Di situ dikatakan, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Yang keempat, ini sebenarnya berat. Ini sebenarnya saya mau sampaikan itu berat. Tapi Tuhan mau kita untuk belajar. Poin keempat, di situ saya tuliskan, singkirkan pemikiran yang salah atau bodoh. Kenapa kok saya tuliskan seperti itu? Kita lihat di ayat yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ketika Roh Kudus itu sedang berbicara, sedang beracara, sedang bekerja, ada oknum-oknum, ada pihak-pihak, dan saya yakin percaya pada saat itu oknum-oknum seperti ini mereka tidak percaya. Bahkan hati-hati, ini pun juga seringkali terjadi pada gereja-gereja Tuhan. Ketika ada yang dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai kasak-kusuk. Wah, kayak action. Wah, kayak gini, kayak gitu. Hati-hati. Ketika kita mulai berpikiran seperti itu,
Ketika kita memiliki pemikiran yang sia-sia seperti itu, di situ iblis pun juga bekerja. Jadi jangan heran, ketika Yesus Roh Kudus itu bekerja, iblis pun juga bekerja pada saat itu. Himbauan dari saya, apa yang saya renungkan, ketika kita semua menyembah Tuhan, ketika kita harus bersorak-sorai untuk Tuhan, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Jangan kita membatasi diri kita. Biarkan orang lain mau berkata apa, biarkan. Karena apa? Ketika orang lain berkata salah, sebenarnya di situ mereka sedang akan berhadapan dengan Roh Kudus sendiri. Kita tetap saja memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan, penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya rindu kita semua melalui kesempatan saat malam hari ini tetap dipersatukan oleh karya Roh Kudus dengan 4 cara tadi. Kita harus mau rela, kita harus mau siap dipenuhi Roh Kudus, kita harus mau miliki hati yang rindu untuk terus berada dalam komunitas yang benar. Sehingga tadi saya sampaikan, jangan sampai bolong kita ikut 10 hari Pekan Pentakosta. Karena apa? Karena sedikit kesaksian, sebelum ibadah kenaikan Tuhan Yesus, saya sempat berdoa pada jam 12 malam. Di situ saya cuma minta, Tuhan, biarkan Tuhan bekerja pada acara 10 hari Pekan Pentakosta. Dan apa yang saya dapatkan? Tuhan hanya berkata, Roh Kudus hanya berkata, biarkan hati mereka datang kepadaku. Ketika hati kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita sudah dipersatukan di dalam Roh Kudus, hal yang dahsyat, yang luar biasa akan terjadi. Dan hal yang terakhir tadi, jangan pernah kita punya pemikiran yang sia-sia, pemikiran yang salah. Ketika ada seseorang mungkin sekitar kita, mereka mulai mengalami lawatan Tuhan. Justru ketika mereka mulai mengalami lawatan Tuhan, kita juga harus punya kerinduan untuk kita bersama-sama juga mengalami yang namanya lawatan Tuhan. Jadi kita kemarin sudah belajar bahwa Roh Kudus mampu membuat kita tercengang. Malam hari ini kita belajar bahwa tanpa kita sadari, karya Roh Kudus saat ini sedang mencoba mempersatukan kita di tempat ini. Roh Kudus tidak akan pernah pandang bulu siapa kita, bagaimana pribadi kita, bagaimana karakter kita. Asal kita mau menyerahkan diri, asal kita mau rela, di situ Roh Kudus akan bekerja. Mari kita mau ambil sikap hati, datang kepada Tuhan. Kita mau katakan dengan kesungguhan hati, datang Roh Kudus, kau kurindu. Haleluya. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Mari dengan kesungguhan hati kembali kita katakan, datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku,
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Mari sembah.
Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, membawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Kami menyembahmu, kami memujimu, kami menyembah. Shalom malam 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 malamu. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang heran. Terima kasih. Shikaramaya lama-lamu. Terima kasih Tuhan. Shikarapaya lama 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 lamu. Shikaramaya lanarase. Haleluya. Yakala bala bara batala bala 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 bala. Shikaramaya la bala 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 bala. Mari angkat hatimu, angkat suaramu kepada Tuhan. Nyatakan hatimu, nyatakan pikiranmu. Berseru kepada Yesus. Yesus. Yesus Tuhan. Shikaramaya la bala 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 bala. Shikara baba 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 baba. Shikarabaya la bala 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 bala. Shikara bala la 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 la. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari bersama-sama teduhkan hatimu malam hari ini. Kalau selama ini di dalam hidupmu engkau tidak bisa bersatu dengan yang lainnya, bahkan itu berdampak dalam kehidupan rumah tanggamu, terjadi terus perseteruan, terjadi terus kesalahpahaman, bahkan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, ada prasangka-prasangka buruk satu dengan yang lain. Engkau berasumsi, engkau menyalahkan, sehingga tidak ada damai dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam hidupmu. Dan kau selalu berkata dalam hidupmu, buat apa aku berumah tangga? Buat apa aku menjalin kasih dalam rumahku
Kalau yang aku dapatkan selalu perseteruan. Malam hari ini Tuhan mengingatkan kita dalam peristiwa Pentakosta. Orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, saat itu mereka membenci orang-orang Ibrani, orang Israel. Tetapi ketika Roh Kudus turun menaungi, Roh Kudus bekerja menjamah, bahkan menyentuh hati pikiran mereka masing-masing. Mereka bisa memiliki kesatuan hati. Mereka bisa bersama-sama berseru, Yesus Kristus adalah Tuhan dan keselamatan. Dan kami percaya Tuhan malam hari ini, melalui peristiwa Pekan Pentakosta, kami yang sedang mengalami kekacauan dalam hidup, kami kembali dipersatukan oleh kuasa yang dahsyat, Roh Kudus yang bekerja menaungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari bersama-sama dengan lembut kita mau berkata, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Biarlah kita bersama-sama membuka hati untuk Tuhan. Untuk Roh Tuhan, kita mau membuka hati pikiran kita untuk Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Panggil Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Katakan Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Yes, buka hatimu kata Tuhan. Buka hatimu kata Tuhan. Yes, serukan dengan keras. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati. Jamahlah kami, penuhi kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati. Jamahlah kami, penuhi kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari malam hari ini sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Siapa di antaramu yang rela untuk diurapi oleh Tuhan, silahkan angkat tanganmu.
Siapa yang merelakan diri untuk diurapi oleh Tuhan, angkat tanganmu. Malam hari ini engkau yang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, mari bersama-sama miliki kerinduan. Miliki kerinduan untuk hidup di dalam kebersamaan, untuk hidup di dalam persatuan. Yakin malam hari ini roh persatuan, Roh Kudus sedang mau dicurahkan untuk kita semuanya yang rindu. Yakin percaya, hari ini engkau yang memiliki rumah tangga yang sedang tidak harmonis, engkau yang sedang memiliki rumah tangga yang mengalami keretakan karena ada kecurigaan, ada kesalahpahaman. Malam hari ini Roh Kudus akan memberikan kelegaan untuk kita semuanya. Mari engkau yang rindu, engkau boleh maju ke depan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin untuk dipulihkan. Aku ingin mengalami pembaharuan. Aku ingin mengalami kemenangan, aku ingin mengalami damai, mengalami sukacita yang ilahi. Aku mau membuka hatiku, membuka pikiranku. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati. Jamahlah kami. Mari bersama-sama naikkan pujian ini dengan keras. Lebih keras. Allah Maha Tinggi. Mungkin hari-hari ini pikiranmu kacau, engkau selalu berasumsi. Malam hari ini roh persatuan, Roh Kudus turun bekerja menaungi. Di dalam kuasa urapan, disembuhkan hatimu, disembuhkan hatimu, disembuhkan hatimu, dilepaskan kecewamu, dipatahkan setiap roh-roh kesalahpahaman di dalam nama Yesus. Api kemuliaan menjamah di dalam nama Yesus. Urapan baru di dalam nama Yesus. Yes, hari ini, malam ini, roh persatuan membuka hati dan pikiranmu. Terima Roh Kudus, roh yang mempersatukan. Damai Allah memerintah. Damai Allah memerintah. Damai Allah memerintah. Syakara palapara syalamu. Yes, setiap kesalahpahaman dipatahkan dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus, ya, penuh urapan. Damai Allah memerintah. Terima di dalam nama Yesus. Mengalir Roh Kudus, api kemuliaan. Syakara patala marapatara syalamalamu. Di dalam nama Yesus, setiap kekesalan hati dipatahkan, bersatu teguh di dalam nama Yesus. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi mengalir, urapan baru di dalam nama Yesus. Syalamarapana kara syalamalamu. Ya, selama ini kau kecewa, selama ini kau pahit hati, engkau banyak benci, engkau banyak mengatakan sesuatu yang salah. Sekarang roh persatuan membebaskan, Roh Kudus membebaskan di dalam nama Yesus. Pengurapan di dalam nama Yesus. Darah Yesus mengkuduskan. Syalamarapatara syakalamalamu. Di dalam nama Yesus, ya, damai Allah berkarya, bekerja penuh, memberikan damai, urapan baru. Syalabarapatara sakadara syalamu. Ya Tuhan, damai-Mu kami perlukan. Damai memerintah, kejengkelan dipatahkan dalam nama Yesus. Kejengkelan dipatahkan dalam nama Yesus. Yes, Roh Kudus berkarya dengan teriakan, urapan. Ya rabara syalamu. Api Tuhan mengalir Roh Kudus di dalam nama Yesus. Tuhan yang menolong. Berkarya.
pulihkan hati. Jangan marah, jangan marah. Setiap kemarahanmu membawa kelemahan dalam dirimu. Sekarang terima Roh Kudus di dalam nama Yesus. Urapan baru hari ini bekerja. Urapan baru hari ini bekerja. Engkau dimampukan, engkau dipisahkan, dipisahkan, dipisahkan. Setiap kekecewaan dari masa lalu hari ini diputuskan, dipatahkan. Roh persatuan membela dirimu. Roh Kudus berkarya di dalam urapan, di dalam urapan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Damai Allah, damai Allah memerintah, damai Allah memerintah. Ya, terima, terima dengan kelembutan api Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kuasa pengurapan turun mengalir. Roh Kudus yang berkarya, terima, terima apimu Tuhan, api Tuhan, api Tuhan di dalam nama Yesus. Pengurapan baru dalam nama Yesus. Haleluya, Tuhan terima kasih. Kuasai hatinya Tuhan. Beri kelegaan. Beri kelegaan, ya, damai Allah memerintah. Damai Allah memerintah. Tuhan tahu pemikiranmu. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu keinginanmu. Sekarang terima Roh Kudus yang memberkati dan memberikan damai. Percaya mulai malam hari ini kuat kuasa anugerah yang memimpin. Pertolongan yang daripada Tuhan menghilangkan setiap pikiran-pikiran yang mengacaukan hatimu. Sekarang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kuat kuasa anugerah mengalir bekerja. Api Tuhan berkarya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus api pengurapan mengalir Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan menolong untuk Sevanya. Tuhan tolong Sevanya di dalam nama Yesus. Berkati
berkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan juga tolong Mesia di dalam nama Yesus. Terus Tuhan beri dia roh takut dan gentar akan Engkau, sehingga dia boleh menjadi bertumbuh di dalam kegentaran yang datang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kuasa pengurapan malam hari ini bekerja mengalir. Terima kasih. Haleluya. Damai Allah yang menolong, damai Allah yang memerintah, damai Allah yang mendamaikan hatimu. Sekarang terima Roh Kudus dengan kelembutan. Yes, engkau merasakan, engkau merasakan, engkau merasakan. Sekarang terima urapan Roh Kudus. Roh Kudus mengalir, mengalir baru di dalam nama Yesus. Yakinkan pada dirimu bahwa Tuhan itu kasih, Tuhan itu cinta kepada dirimu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Walaupun kau kerap kali berkata, di mana Tuhan? Tuhan ada ketika kau mencari wajahnya. Sekarang terima pembaharuan dalam hati, dalam pikiran yang meneduhkan jiwamu di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami, Bapak Marinus De Jong. Dia perlu kekuatan, dia perlu kesehatan, dia perlu anugerah, dia perlu pemahaman yang datang daripada Allah di surga, yang membuat dia semakin memahami, mengerti akan setiap arti perkataan firman. Meskipun Tuhan di dalam bahasa yang berbeda, tetapi kami percaya Roh Kudus memampukan, Roh Kudus menghidupkan, Roh Kudus memberikan kesehatan dan kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, malam hari ini pengurapan turun atas Marinus. Di dalam nama Yesus, segala berkat kesehatan kekuatan mengalir mulai malam hari ini. Damai Allah bekerja memerintah dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ku buka hati untuk ku buka hati. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Bapa di surga untuk lawatan Tuhan atas kami. Kami boleh merasakan Tuhan Roh Kudus, Roh yang mempersatukan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu sehati sepikir di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami yang malam hari ini sudah diurapi oleh Tuhan, ketika kami pulang, kami membawa urapan baru. Urapan baru itu terempartasi atas rumah dan keluarga kami, sehingga hidup keluarga kami diberkati. Hidup keluarga kami mengalami pembaharuan kasih. Hidup keluarga kami mengalami keharmonisan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang terluka Tuhan sudah mengobatinya. Terima kasih Bapa di surga, bawa terus kami di dalam kasih karunia, di dalam pekan pengurapan selama 10 hari. Esok Tuhan di hari raya Minggu, Tuhan kami mengadakan ibadah raya. Tuhan kami mohon supaya dalam ibadah raya, di mana kami Tuhan masih dalam kurun waktu pekan Pentakosta,
kami memohonkan kepada Tuhan, supaya mulai malam hari ini kami dipersiapkan, kami besok boleh mengalami lawatan yang baru, yang lebih dahsyat, lebih ajaib, yang mampu merubah hidup kami semuanya. Yang mengalami kekurangan Tuhan akan memberikan berkat. Yang mengalami kekurangan Tuhan akan beri kelimpahan, sehingga ekonomi kami dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan kalau kami mengalami sakit penyakit kami juga ditebus, dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, bahwa kami dalam urapan baru dalam ibadah raya esok pagi di tempat ini. Kami mohonkan Tuhan, supaya malam hari ini Roh-Mu yang bekerja terlebih dahulu atas kami semuanya. Terima kasih, memberkati akan hamba-Mu yang sudah membagikan perkataan firman-Mu. Pakai terus Tuhan untuk menjadi saluran berkat, sehingga kami boleh semakin mengerti, memahami setiap berkat perkataan firman yang kami terima. Tuhan, sebentar kami akan berpisah, dan sebelum kami berpisah kami juga akan menerima berkat makanan minuman yang sudah disediakan. Sebelum kami menerimanya, Tuhan Kau kuduskan, sucikan, menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Tuhan yang akan membalaskan berkali lipat dari apa yang sudah ditabur oleh sidang jemaat-Mu. Terima kasih, kami menyambut berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, membawa damai sejahtera Allah, membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu dipersilakan untuk menikmati makan malam.